Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Reiza Farha ini. Di sini saya akan menjelaskan teknik penggunaan media pembelajaran. Menurut Hermawan, media merupakan alat saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan, a source, dengan penerima pesan, a receiver. Dilihat dari penggunaan media berdasarkan tempat, maka teknik penggunaan media pembelajaran dibagi dua, yaitu penggunaan media di kelas, penggunaan media di luar kelas. Untuk penggunaan media di luar kelas dibedakan menjadi dua. Yang nomor satu, penggunaan media tidak terprogram. Contoh menggunakan kaset, pelajaran bahasa Inggris, dan penggunaan siaran radio untuk pendidikan. Kemudian yang kedua, penggunaan media secara terprogram. Contoh, penggunaan radio di SLTP terbuka dan penggunaan e-learning di beberapa sekolah di Indonesia. Dilihat dari variasi penggunaannya, media dapat digunakan baik secara perorangan, kelompok, atau siswa dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian, ada langkah-langkah penggunaan media pembelajaran. Langkah yang pertama yaitu penerangan atau pembelajaran. Langkah pertama menentukan apakah penggunaan media untuk keperluan informasi atau pembelajaran. Media untuk keperluan informasi, penerima informasi tidak ada kewajiban untuk dievaluasi kemampuan ataupun keterampilannya dalam menerima informasi. Sedangkan media untuk keperluan pembelajaran, penerima pembelajaran harus menunjukkan kemampuannya sebagai bukti bahwa mereka telah belajar. Langkah yang kedua yaitu tentukan transmisi pesan. Pembelajaran akan digunakan alat bantu pengajaran atau media pembelajaran. Alat bantu pengajaran, alat yang didesain, dikembangkan, dan diproduksi untuk memperjelas tenaga pendidik dalam mengajar. Sedangkan media pembelajaran adalah media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara produk pengembang media dan peserta didik pengguna, atau dengan kata lain, peran pendidik sebagai penyampaian materi pembelajaran digantikan oleh media. Langkah yang ketiga yaitu tentukan karakteristik pelajaran. Asumsi kita bahwa kita telah menyusun desain pembelajaran di mana kita telah melakukan analisis tentang mengajar, merumuskan tujuan pembelajaran, telah memilih materi dan metode selanjutnya. Perlu dianalisis apakah tujuan pembelajaran yang telah ditentukan itu termasuk dalam ranah kognitif, efektif, atau psikomotor. Masing-masing ranah tujuan tersebut memerlukan media yang berbeda. Kemudian, langkah keempat, klasifikasi media. Media dapat diklasifikasikan sesuai dengan ciri khusus masing-masing media berdasarkan persepsi dari manusia normal. Media dapat diklasifikasikan menjadi media audio, media video, dan audio visual. Berdasarkan ciri dan bentuk fisiknya, media dapat dikelompokkan menjadi media proyeksi atau diam dan gerak, dan media non-proyeksi atau 2 dimensi dan 3 dimensi. Sedangkan jika diklasifikasikan berdasarkan keberadaannya, media dikelompokkan menjadi 2, yaitu media yang berada di dalam ruang kelas dan media-media yang berada di luar ruangan kelas. Masing-masing media tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan bila dibandingkan dengan media lainnya. Langkah yang berikutnya adalah langkah kelima, analisis karakteristik masing-masing media. Media pembelajaran yang banyak macamnya perlu dianalisis kelebihan dan kekurangannya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pertimbangan pula dari aspek ekonomi dan ketersediaannya dari berbagai alternatif. Kemudian dipilih media yang paling tepat. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.